Al-Fatihah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innar razula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza fayaqulu istaghfari wala dika laka. Sesungguhnya seseorang itu diangkat derajatnya di dalam surga. Fayaqulu anna, berkata dia di dalam surga, kenapa aku jadi begini? Maka menjawab orang di atas langit, fayaqul istaghfar, itu adalah ampunan anakmu untukmu. Rawahu Ahmad Ibnu Majah. Ini amal yang tidak putus. Besok akan ada seorang yang dinaikkan tingkat di dalam surga. Sebab apa harus anak yang mendoakan? Karena yang demikian itu tidak seorang tua. Sebab kebiasaannya orang tua dahulu meninggal. Tetapi yang lebih layak dan lebih patut adalah ilmu, agar terlepas daripada kefasikan. Di mana ia terlepas daripada kefasikan, itulah orang yang dinamai orang yang soleh. Waladan solehan, anak yang soleh. Dia anak itu mempunyai kedua orang tua, walhal 100 tahun umurnya, tetap anak yang soleh. Arba'atun tajri alaihim ajuruhum ba'dal maut. Ada 4 macam pahala yang mengalir setelah pelakunya sudah mati. Man mata marabita fisabilillah, orang yang meninggal sedang giat-giatnya mencari ilmu di jalan Allah. Wa man 'allama 'ilman ajra Allahu 'ilmuhu. Jadi orang yang mengajarkan akan ilmunya itu senantiasa mengalir pahala baginya. Baik mengajarkan kepada anak-anaknya atau istri-istrinya atau keluarga orang lain atau teman-teman yang lain, itulah mengalir amalnya. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wajadat. Orang yang memberi sedekah, maka pahalanya itu mengalir untuknya di mana saja sedekah itu terletak, atau di masjid misalnya, atau membuat jembatan dan sebagainya. Itu untuk keperluan maslahat kebanyakan orang, itu mengalir amalnya, wahal sudah mati. Warajulu taraka waladan solehan fahuwa
yad'u lahu. Itulah orang yang meninggalkan anak yang soleh, selalu mendoakan orang tuanya. Jadi cukup kita ini, bekal kita untuk mati itu cukup sudah. Kita sudah dipersediakan bekal mati, sudah cukup menjamin. Jangan kita memakai kaidah-kaidah atau akidah-akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sama misalnya tolak bala, itu dalam sunnah Nabi ada itu hanya daripada ulama. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dafi al bala, itu kan ulama ampunnya, bukan dari Nabi. Mana harap Nabi pada ulama bisa mengulah seorang. Kata Rasulullah, Ija ahabballahu abdan ibtala liyusmi'u tadarra. Apabila hamba Allah itu kasih kepadanya, akan ditimpakan bala, sehingga dia mendengar apa keluh kesahnya itu. Nah, ini orang yang dicintai oleh Tuhan, ditimpakan bala, ada kita menolak bala, bertentangan dengan Rasulullah. Tapi aku kadang mau lamun orang. Bila orang membaca doa, ya Allah, ya Dafil bala, ya Rahman, ya Dafil bala, ya Allah. 4 Kadang mau kita menanggah orang karena belum ada ilmunya. Jadi padahal tulak bala pun kadang ada perintah Nabi. Bahkan orang yang dikasihi Allah ditimpakan bala. Kenapa kita wahini lain? Supaya jemaah kita ini waspada, jangan sampai kematian terjebak orang wahini. Kalau bahasa orang wahini itu beilah. Kalau bahasa ilah ada, ilah itu hanya sebab, uzur. Kalau beilah ada bahasa Arab. Sampai sepaket wahini mengajikan di atas kubur. Karena ada hadisnya itu, dalilnya pun gak ada, cuman ulangan ulama sama tulak bala tadi. Amun kada keluar duit, ayo aja biar nang tiap malam di atas kubur kada bapak, sedang lu bayar. Kita ini punya imam, punya pedoman, punya petunjuk, punya Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Ini kan aku mengayakin 6 minggu depan tadi dalam surah At-Taubah atau Az-Zumar atau Al-Maidah, sama bunyinya. Ayat 47. Walau lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Andai kata kamu orang yang zalim mempunyai apa yang ada harta di langit dan di bumi sepenuhnya, wa mislihu ma'ahu, dan ditambah semisal itu, banyaknya harta sebumi isinya, kadang ngalang-ngalang tanggung. Kalau segudang itu kan masih nang ini bumi ditambah pun saya itu mau labtadau bihi min su'il azabil yaumal qiyamah
wa badalahum minallah. Dan orang mempunyai harta sebanyak di langit dan di bumi, ditambah sebesar itu untuk menebus dirinya dari azab yang buruk pada hari kiamat. Wa badalahum minallah, sudah jelas baginya itu adalah azab Allah. Jadi hati-hati kita, zaman ini kan sudah lain. Kalau orang Bahari itu kalau senang sholat fardu kifayah itu kan ada bayaran, nggak usah bang blokan, nggak usah. Kalau ini bilang yang kan bang blok ada tentang. Coba kalau kita hendak memintakan ampun, baik dosamu, dosa sendiri atau dosa orang lain, orang mukmin dan laki-laki dan perempuan. Pelajari tauhid. Tauhid itu kalau dikalimatkan la ilaha illallah. Kalau dikalimatkan, kalau tauhid ya orang masakan Tuhan. Kada ada bunyinya itu, hurufnya pun kada ada, bacaannya kada ada, amalannya kada ada. Ngarankeun tauhid. Karena itu zauqiyah, dengan pengrasaan batin, dengan pengrasaan iman. Dalam surah Muhammad ayat 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Itu Quran. Itu fi'il amar. Fa'lam, ketahuilah. Kalau arti mengetahui itu bukan dibaca. Fa'lam, mengenal dan dikenal. La ilaha illallah. Siapa? Kalau dalam bahasa Arabia terjemah tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemah. Artinya kalau dibangsakan kepada la maujudun illallah, tidak mewujud hanya Allah, itu nanti kenal. Kalau tidak mewujud hanya Allah adalah bacaannya. Ada kalau tidak akan terjadi sesuatu tanpa wujud Allah, tanpa kehendak